bombastic side eye, criminal offensive side eye. Napi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video pembelajaran tentang analisis vektor mengenai transformasi koordinat, koordinat kurva linear ortogonal, vektor-vektor satuan dalam sistem kurva linear, elemen panjang busur dan elemen volume. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Pemateri pertama dijelaskan oleh Siti Alisa dan pemateri kedua dijelaskan oleh Sri Wulandari. Sebelumnya, tujuan utama dari media pembelajaran kelompok kami ini adalah memfasilitasi pemahaman konsep, mempermudah visualisasi, memperluas metode pembelajaran, mendukung pembelajaran mandiri, mendorong kreativitas, meningkatkan retensi informasi, dan memotivasi siswa agar bisa memahami apa itu transformasi koordinat, koordinat kurva linear ortogonal, vektor-vektor satuan dalam sistem kurva linear, elemen panjang busur, dan elemen volume. Kita masuk materi pertama, yaitu transformasi koordinat. Transformasi koordinat ini adalah misalkan koordinat-koordinat tegak lurus x, y, z dari sembarang titik dinyatakan sebagai fungsi-fungsi dari U1, U2, U3 sehingga pertama x sama dengan x, U1, U2, U3, y sama dengan y, U1, U2, U3, z sama dengan z, U1, U2, U3. Andaikan bahwa 1 dapat dipecahkan untuk U1, U2, U3 dalam x, y, z, yakni yang kedua U1 sama dengan U1 x, y, z, U2 sama dengan U2 x, y, z, U3 sama dengan U3 x, y, z. Fungsi-fungsi dalam 1 dan 2 dianggap tunggal dan memiliki turunan-turunan yang kontinu, sehingga kaitan x, y, z dan U1, U2, U3 adalah tunggal. Misalkan diketahui sebuah titik P dengan koordinat-koordinat tegak lurus x, y, z, maka dari 2 kita dapat mengasosiasikan suatu himpunan koordinat-koordinat U1, U2, U3 yang tunggal disebut koordinat-koordinat kurva linear dari P. Himpunan persamaan-persamaan 1 dan 2 mendefinisikan suatu transformasi koordinat. Agar lebih mudah memahami, langsung saja kita masuk ke contoh. Carilah do R per do U1, do R per do U2, do R per do U3, nabla U1, nabla U2, nabla U3 dalam koordinat-koordinat A. Silinder, B. Bola. Yang pertama, kita selesaikan dulu A. Silinder, di mana P, pesi, Z. X sama dengan P cos pesi, Y sama dengan sin pesi, Z sama dengan Z. Maka do R per do P sama dengan cos pesi I ditambah sin pesi J, nabla P sama dengan X I ditambah YJ per akar X2 ditambah Y2 sama dengan cos pesi I ditambah sin pesi J. Do R per do pesi sama dengan P sin pesi I ditambah P cos pesi J,
nabla pesi sama dengan min sin pesi I ditambah cos pesi J per P. Do R per do pesi sama dengan K. Nabla Z sama dengan K. Selanjutnya B yaitu bola. X sama dengan R sin theta cos pesi, Y sama dengan R sin theta sin pesi, Z sama dengan R cos theta. Maka do R per do R sama dengan sin theta cos pesi I ditambah sin theta sin pesi J ditambah cos theta K. Do R per do theta sama dengan R cos theta cos pesi I ditambah R cos theta sin pesi J dikurang R sin pesi K. Do R per do pesi sama dengan min R sin theta sin pesi I ditambah R sin theta cos pesi J dengan nabla R sama dengan X I ditambah YJ ditambah ZK per akar X1 akar X2 ditambah Y2 ditambah Z2 sama dengan sin theta cos pesi I ditambah theta sin pesi J ditambah cos theta K. Nabla theta sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK per akar X2 ditambah Y2 ditambah Z2 sama dengan cos theta cos pesi I ditambah cos theta sin pesi J dikurang sin pesi K. Nabla pesi sama dengan min YI ditambah XJ per X2 ditambah Y2 sama dengan min sin pesi I ditambah cos pesi J per R sin theta. Selanjutnya kita masuk koordinat kurva linear ortogonal. Koordinat kurva linear ortogonal ini adalah permukaan U1 sama dengan C1, U2 sama dengan C2, U3 sama dengan C3 dengan C1, C2, C3 ini adalah konstanta. Disebut permukaan koordinat. Setiap pasangan permukaan koordinat ini berpotongan melalui kurva-kurva yang disebut kurva-kurva atau garis-garis koordinat. Bila permukaan koordinat ini berpotongan tegak lurus, maka setiap koordinat disebut ortogonal. Kurva U1, U2, dan U3 dari sistem kurva linear ini analog dengan sumbu-sumbu koordinat X, Y, dan Z dari sistem koordinat tegak lurus. Bisa dilihat di sini gambar kurva koordinat kurva linear ortogonal. Ada X, Y, Z, mana U1 sama dengan C1, U2 sama dengan C2, U3 sama dengan C3. Agar lebih mudah memahami, langsung saja kita masuk ke contoh. Buktikan bahwa sistem koordinat silinder adalah ortogonal. Vektor kedudukan dari sembarang titik dalam koordinat silinder adalah R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK sama dengan P sin pesi I ditambah P cos pesi J ditambah ZK. Vektor-vektor singgung kurva-kurva P, pesi dan Z berturut-turut diberikan do R per do P, do R per do pesi dan do R per do Z, di mana do R per do pesi do R per do P sama dengan cos pesi I ditambah sin pesi J, do R per do pesi sama dengan min P sin pesi I ditambah P cos pesi J, do R per do Z sama dengan K. Kita selesaikan. Vektor-vektor satuan dalam arah-arah ini adalah E1 sama dengan EP sama dengan do R per do P
per do R per do P sama dengan cos pesi I ditambah sin pesi J per akar cos pangkat 2 pesi ditambah sin pangkat 2 pesi sama dengan cos pesi I ditambah sin pesi J. E2 sama dengan E pesi sama dengan do R per do pesi per do R per do pesi sama dengan min P sin pesi I ditambah P cos pesi J per akar P pangkat 2 sin pangkat 2 pesi ditambah P pangkat 2 cos pangkat 2 pesi sama dengan sin min sin pesi I ditambah cos pesi J. E3 sama dengan EZ sama dengan do R per do Z per do R per do Z sama dengan K. Maka E1 kali E2 sama dengan cos pesi I ditambah sin pesi J dikali min sin pesi I ditambah cos pesi J sama dengan 0. E1 kali E3 sama dengan cos pesi I ditambah sin pesi J dikali K sama dengan 0. E2 dikali E3 sama dengan min pesi I ditambah cos pesi J dikali K sama dengan 0. Jadi E1, E2, E3 ini saling tegak lurus dan demikian sistemnya koordinat ortogonal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang vektor-vektor dalam sistem kurva linear. Yang dimana vektor-vektor dalam sistem kurva linear adalah misalkan R sama dengan SI ditambah YJ ditambah ZK adalah vektor sebarang dari sebuah titik yang berkedudukan di P. Maka dapat dituliskan R sama dengan R dikali U1, U2, U3. Sebuah vektor singgung pada kurva U1 di P dengan U2 dan U3 konstan adalah do per do U1. Maka vektor satuan arah ini adalah E1 sama dengan do R per do U1 dan berlaku do R per do U1 sama dengan H1 E1 dengan H1 sama dengan matriks do R per do U1. Dengan cara yang sama diperoleh pula do R per do U2 sama dengan H2 E2 dengan H2 sama dengan matriks do R per do U2 dan do R per do U3 sama dengan H3 E3 dengan H3 sama dengan matriks do R per do U3. Vektor basis A didefinisikan sebagai A bagi A1 sama dengan H1 E1 sehingga A1 sama dengan H1 E1, A2 sama dengan H2 E2 dan A3 sama dengan H3 E3. Biar lebih paham lagi langsung aja kita ke contohnya. Jika U1, U2, U3 adalah koordinat-koordinat kurva linear, perhatikan bahwa persamaan Jacob dari X, Y, Z terhadap U1, U2, U3 adalah penyelesaiannya J dikali X, Y, Z per U1, U2, U3 sama dengan do dikali X, Y, Z per do dikali U1, U2, U3 sama dengan matriks do X per do U1, do Y per do U1, do Z per do U1, do X per do U2, do Y per do U2, do Z per do U2, do X per do U3, do Y per do U3, do Z per do U3 sama dengan H1, H2, H3 sama dengan do X per do U1 I ditambah do Y per do U1 J ditambah do Z per do U1 K dikali do X per do U2 I ditambah do Y per do U2 J ditambah do Z per do U2 K dikali do X per do U3 I ditambah do Y per do U3 J ditambah do J per do U3 K sama dengan do R per do U1 dikali do R per do U2 dikali do R per do U3 sama dengan H1 E1 dikali H2 E2 dikali H3 E3 sama dengan H1 H2 H3 E1 dikali E2 dikali E3 hasilnya sama dengan H1 H2 H3. Jika persamaan Jacobnya sama dengan 0, maka do R per do U1, do R per do U2, do R per do U3 adalah vektor-vektor koplanar
dan transformasi kurva linear gagal, yakni terdapat hubungan antara XYZ berbentuk F, XYZ sama dengan 0. Dengan demikian, kita akan mensyaratkan persamaan jacobnya tidak 0. Baiklah, selanjutnya tentang elemen panjang busur dan elemen volume, yang dimana elemen panjang busur dan elemen volume adalah dari R sama dengan R dikali U1, U2, U3 dapat diturunkan elemen panjang busur dari kurva linear, yang dimana dr sama dengan dr per du1 du1 ditambah dr per du2 du2 ditambah dr per du3 du3 sama dengan h1 du1 e1 ditambah h2 du2 e2 ditambah h3 du3 e3. Dengan mudah diperoleh ds pangkat 2 sama dengan dr kali dr untuk sistem ortogonal, E1 dikali E1 sama dengan E2 dikali E2 sama dengan E3 dikali E3 sama dengan 0. Diperoleh lagi ds pangkat 2 sama dengan H1 pangkat 2 du1 pangkat 2 ditambah H2 pangkat 2 du2 pangkat 2 ditambah H3 pangkat 2 du3 pangkat 2. Adapun gambar di elemen panjang busur dan elemen volume, di situ terlihat U1 sama dengan H1 du1 E1, U2 sama dengan H2 du2 E2, U3 sama dengan H3 du3 E3. Sepanjang kurva U1, U2 dan U3 konstan sehingga dr sama dengan H1 du1 E1, maka diferensial dari panjang busur ds1 sepanjang U1 di P adalah H1 du1. Dengan cara yang sama, diferensial panjang busur ds2 dan ds3 sepanjang U2 dan U3 di P adalah H2 du2 dan H3 du3. Dalam gambar, terlihat bahwa elemen volume untuk sistem koordinat kurva linear diberikan oleh dV sama dengan matriks H1 du1 E1 dikali H2 du2 E2 dikali H3 du3 E3 sama dengan H1 H2 H3 du1 du2 du3 karena matriks E1 dikali E2 dikali E3 hasilnya sama dengan 1. Supaya lebih paham lagi, kita masuk ke contoh dari elemen panjang busur dan elemen volume. Perhatikan bahwa kuadrat elemen panjang busur dalam koordinat kurva linear umum dapat dinyatakan sebagai ds pangkat 2 sama dengan sigma batas bawah P batas atas 3 sama dengan 1, sigma batas bawah Q batas atas 3 sama dengan 1, GPQ DUP DEQ. Kita peroleh dr sama dengan dr per du1 du1 ditambah dr per du2 du2 ditambah dr per du3 du3 sama dengan alpha 1 du1 ditambah alpha 2 du2 ditambah alpha 3 du3. Maka ds pangkat 2 sama dengan dr dikali dr sama dengan alpha 1 dikali alpha 1 du1 pangkat 2 ditambah alpha 1 dikali alpha 2 du1 du2 ditambah alpha 1 kali alpha 3 du1 du3 ditambah alpha 2 dikali alpha 1 du2 du1 ditambah alpha 2 dikali alpha 2 du2 pangkat 2 ditambah alpha 2 dikali alpha 3 du2 du3 ditambah alpha 3 kali alpha 1 du3 du1 ditambah alpha 3 kali alpha 2 du3 du2 ditambah alpha kali 3 kali alpha kali 3 du3 pangkat 2 sama dengan sigma batas bawah P batas atas 3 sama dengan 1, sigma batas bawah Q batas atas 3 sama dengan 1, GPQ DUP DEQ, di mana GPQ sama dengan alpha P dikali alpha Q. Pernyataan ini dibentuk kuadratik fundamental atau bentuk metrik. Besaran-besaran GPQ disebut
koefisien metrik dan adalah simetrik, yakni GPQ sama dengan GP. Jika GPQ sama dengan 0, P tidak sama dengan Q, maka sistem koordinat ortogonal dalam hal ini G11 sama dengan H1 pangkat 2, G22 sama dengan H2 pangkat 2, G33 sama dengan H3 pangkat 2. Perluaskan bentuk metrik ke dalam ruang berdimensi lebih tinggi memainkan peranan yang sangat penting dalam teori relativitas umum.